Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023. Bacaan pertama dari Nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Untuk kedua kalinya Tuhan bersabda kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kusabdakan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan sabda Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari seperjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani.
Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bagian yang terbaik. Pernahkah Anda mendengar cerita seorang anak yang ingin membeli waktu ayahnya? Kisah yang sangat mengharukan ini bercerita tentang seorang anak 6 tahun di sebuah kota dengan ayah yang sangat sibuk. Si anak hampir tidak pernah bertemu ayahnya karena ayahnya selalu berangkat kerja pagi-pagi dan pulang larut malam saat ia sudah tidur. Ibunya selalu memberi alasan bahwa ayahnya sibuk mencari uang untuk keperluan keluarga. Ayah teladan bukan? Tetapi yang dirindukan si anak lebih daripada uang. Ia ingin bermain dengan ayahnya. Maka ia pun menabung agar dapat membeli waktu ayahnya. Maka terjadilah suatu malam sang ayah pulang dan menemukan di atas bantalnya setumpuk uang receh dengan tulisan, "Ayah, karena ibu bilang waktu adalah uang, bolehkah saya membeli waktu ayah setengah jam saja? Uang adek baru 250.000. Saudara-saudari terkasih, kisah perjumpaan Yesus dengan Maria dan Marta mirip dengan kisah tersebut. Marta sibuk sekali melayani Yesus, tetapi karena kesibukannya, ia justru lupa berbincang dengan Yesus yang mengunjunginya. Begitu Yesus datang, ia segera sibuk. Pikirnya Yesus akan senang, tetapi malah adiknya yang dipuji. Adiknya ini hanya duduk dekat kaki Yesus dan tak membantu kakaknya. Kata Yesus, "Maria sudah mengambil bagian yang terbaik." Ternyata cinta lebih membutuhkan perjumpaan hati daripada kesibukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak pelayan bersikap seperti Marta. Sedemikian sibuknya sampai melupakan Yesus. Mereka pikir menyenangkan Yesus dengan setumpuk pekerjaan, tapi lupa hal penting, yakni bahwa Yesus juga mau mengerjakan sesuatu bagi hidup kita. Sebelum semua pelayanan kita, Yesus ingin masuk ke dalam hati kita dan mau berbincang-bincang. Yesus sungguh rindu mendengarkan cerita kita, dan begitu pula sebaliknya. Yesus bukan hanya menginginkan kita menjadi pelayannya, melainkan agar kita juga menjadi sahabatnya. Tak heran hidup bisa menjadi kering karena tak pernah dialiri air kehidupan. Dari sabda Yesus hari ini kita tahu, air hidup itu mengalir dari pertemuan hati ke hati dengan Yesus. Semoga demikian. Amin.